Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani. Saya akan memaparkan aksi nyata Merdeka Belajar. Topik pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Ada 5 modul latihan mandiri Merdeka Belajar. Pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu, mari kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini kita diminta merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Kemudian diproyeksikan diri menjadi guru seperti apa kita di masa depan. Dalam proses ini, kita mempelajari 3 bagian, yaitu mengenali diri dan peran seperti apa saya. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain. Dalam hal ini, untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi, menghantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Peran guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid, maka peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Kita tentu sudah sangat memahami konsep ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Guru yang maju memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan murid. Bapak Ibu, kita menuju bagian yang kedua, mendidik dan mengajar. Di sini ada 3 bagian. 1. Mendidik menyeluruh. 2. Pendidikan selama 1 abad. Dan 3. Menjadi manusia secara utuh. Mendidik yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar yaitu proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Bapak Ibu, bagian yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 yang akan kita pelajari, yaitu kodrat murid dan azas trikon. Mari kita pelajari satu persatu. Pertama, bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan baik alam dan zaman. Tugas guru memastikan seluruh dimensi diri dalam kehidupan murid bisa dikenali, digali, dan dikembangkan. Sedangkan asas trikon terdiri dari 1. Kontinu.
Continue artinya pengembangan harus dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. 2. Konvergen. Konvergen artinya pengembangan yang mengambil dari berbagai sumber. 3. Konsentris. Konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Sekarang di bagian 4, mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Mari kita pelajari apa itu budi pekerti dan juga teori konvergensi. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti yaitu budi yang artinya ranah batin yang meliputi trisakti, cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti artinya ranah lahir yang mewujud tenaga. Sehingga budi pekerti diartikan sebagai hasil dari gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Sedangkan teori konvergensi yaitu transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa harus kehilangan jati diri. Dan tujuan akhirnya pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMONG. Murid generasi natif digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mengharapkan umpan balik dari Bapak dan Ibu setelah mendengarkan pemaparan materi Merdeka Belajar dengan mengisi link Google Form berikut atau mengisi di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.